Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan dengan NIM 6101420 169 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Rombel D tahun 2020. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi dari kelompok 1 yang berjudul Pola Makan Sehat dan Gizi Seimbang. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari pola makan sehat. Ada dua hal yang terkandung dalam pola makan sehat, yaitu pola makanan yang sehat dan pola makannya. Makanan yang sehat yaitu makanan yang terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Zat-zat gizi tersebut yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah semangka, melon, jeruk, dan apel. Kemudian contoh makanan protein dari nabati yaitu gandum, bayam, kacang kedelai, dan almond. Adapun makanan protein dari hewani yaitu dada ayam, kemudian daging sapi, susu sapi, dan susu kambing. Kemudian makanan yang mengandung lemak contohnya adalah ikan, alpukat, biji-bijian, dan juga ada kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir, makanan yang mengandung vitamin dan mineral, yaitu contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan ada berbentuk apel, jeruk, semangka, melon, kemudian pisang, dan lain sebagainya. Jika di sayur-sayuran itu bisa berbentuk brokoli, wortel, bayam, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pengertian dari gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman atau variasi makanan. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, kebersihan. Dan yang keempat, berat badan ideal. Keempat hal ini sangat berpengaruh dalam gizi seimbang pada tubuh kita. Pentingnya gizi seimbang dalam kebutuhan tubuh yaitu gizi seimbang bisa berbentuk pangan. Kemudian dari pangan bisa kita ubah menjadi bahan pokok seperti lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air mineral. Yang kemudian dari buah-buahan ini dan sayuran ini bisa mengubah bentuk menjadi lemak, protein, vitamin, dan mineral untuk menunjang kebutuhan tubuh sehingga berubah menjadi energi untuk pertumbuhan dan kualitas SDM, yaitu sumber daya manusia pada tubuh kita. Kemudian Departemen Kesehatan menganjurkan agar pola makan konsumsi makanan setiap harinya dapat disesuaikan dengan piramida triguna makanan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari ada pula makanan yang harus kita batasi dan harus kita jumlahkan porsinya agar tubuh kita tidak berlebihan dalam mengandung zat-zat tersebut. Yang makanan yang harus kita batasi adalah
garam dan gula, serta lemak dan minyak. Kemudian makanan yang kita batasi jumlahnya yaitu protein nabati 2-3 porsi, sayuran 2-3 porsi dalam sehari, sumber protein hewani, buah-buahan dan karbohidrat itu 3-4 porsi dalam satu hari. Selain hal-hal tersebut, yang perlu kita perhatikan dalam menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang, kita perlu juga memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah makanan yang dikonsumsi. Jumlah makanan yang dikonsumsi pada tubuh sehari-hari, karena sangatlah penting dalam melihat jumlah makanan. Makanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam arti tubuh memerlukan 1 porsi dalam pagi, kemudian 1 porsi juga dalam siang hari, dan kemudian 1 porsi dalam sore hari. Berarti makanlah 1 hari 3 kali. Kemudian yang kedua, jenis makanan. Jenis makanan ini sangatlah penting karena makan makanan yang sembarangan itu bisa membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Ini perlu kita perhatikan. Maka jenis makanan seperti apa yang harus kita perhatikan untuk memilih makanan yang kita butuhkan. Makanan tersebut bisa berbentuk daging yang mengandung protein, kemudian buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, juga makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu jadwal makanan. Jadwal makanan ini sangatlah penting karena jadwal makanan yang teratur bisa membuat pola kesehatan kita itu semakin baik. Jam berapa saja kita bisa jam-jam makanan yang baik itu jam berapa saja, yaitu jam sarapan pagi jam 8 pagi, kemudian sarapan siang jam 12 atau jam 1 siang, kemudian sarapan sore bisa jam 18.00 sampai jam 19.00. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang. Kemudian kita masuk pada manfaat pola makan sehat. Oke, ini adalah manfaat dari pola makan sehat. Yang pertama, berpeluang hidup lebih panjang. Kebanyakan di kehidupan kita, orang yang menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang itu bisa memiliki umur yang lebih panjang karena tubuh kita sehat, bisa bergerak dalam jangka tahun yang lama. Kemudian memiliki energi yang banyak. Manfaat dari pola makan sehat ini kita bisa memiliki energi yang banyak sehingga bisa menunjang aktivitas sehari-hari. Kemudian berkurangnya risiko terkena penyakit. Berkurangnya risiko terkena penyakit adalah bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjaga pola makan sehat. Karena sel-sel dalam tubuh itu sudah ditunjang oleh gizi-gizi yang sehat dari makanan yang kita makan. Kemudian memiliki memori dan daya ingat yang lebih baik. Memakan makanan yang sehat bisa membuat otak kita mencerna, dalam artian memiliki daya ingat yang tinggi. Kemudian berat badan menjadi ideal. Nah, ini adalah hal yang terpenting khususnya bagi kita untuk menjaga pola makan sehat sehingga berat badan kita menjadi ideal. Kemudian kita masuk pada tips menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang. Yang pertama,
Pilih jenis karbohidrat kompleks yang lebih lambat dicerna seperti roti gandum, oat, dan beras merah. Kemudian, batasi konsumsi lemak, misalnya dengan mengurangi makanan yang digoreng, memilih daging yang sedikit lemaknya, atau membersihkan bagian kulit daging sebelum diolah dan dikonsumsi. Oke. Jadikan air putih sebagai minuman favorit. Konsumsi air sekitar 8 gelas sehari. Kemudian lakukan aktivitas yang cukup dan perhatikan berat badan yang ideal. Kemudian yang terakhir, selalu mengatur jadwal makanan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.